Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh-soleh hebat. Kaifa halukum? Semoga ananda semuanya berikut ayah bunda selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ananda ibu, hari ini ibu akan mengajak antum untuk belajar tematik. Tentang apa? Tentang membuat gambar cerita. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Hayabina naftah darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ananda ibu dapat merangkai sebuah cerita secara runtut dari sebuah gambar. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Baik, anak-anak ibu, coba perhatikan penjelasan berikut ini ya. Apa itu gambar bercerita? Sebelum itu, mari ananda ibu ajak untuk melihat gambar seperti berikut. Pada gambar berikut bisa antum lihat di halaman 11. Pada gambar berikut terdapat 4 buah gambar. Maka kalau misalnya kita perhatikan, keempat gambar tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari gambar 1, gambar 2 ke gambar ketiga, lalu gambar ketiga dan gambar keempat. Setelah kita perhatikan bersama, ternyata keempat gambar tersebut saling berhubungan. Karena keempat gambar tersebut saling berhubungan, maka gambar yang saling berhubungan ini dapat membentuk sebuah cerita yang disebut dengan gambar cerita. Maka dari keempat gambar di samping dapat kita buat suatu gambar cerita. Baik ananda soleh-soleh hebat, contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks. Ada 2 macam gambar ilustrasi. Yang pertama gambar foto, yang kedua gambar tangan. Apa itu gambar foto? Gambar foto adalah hasil gambar yang dihasilkan dari kamera atau alat ya. Kemudian kalau gambar tangan adalah hasil gambar yang didapat dari tangan sendiri atau hasil gambar kita ya. Jadi perbedaannya apa? Kedua, coba antum lihat di sini. Yang pertama ada gambar kelinci, yang kedua juga ada gambar kelinci. Tapi perbedaannya yang satu menggunakan kamera, yang satu dilukis. Nah, kita akan melihat apa saja media yang dapat digunakan dalam media gambar ilustrasi. Yang pertama ada media alas gambar, yang kedua media perwarna. Media alas gambar contohnya adalah kanvas, kain, kertas, komputer. Sementara itu, media perwarna terdiri dari pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Dalam gambar ilustrasi terdapat beberapa corak gambar ya nak ya. Yang pertama ada bentuk realis. Apa itu bentuk realis? Bentuk realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Coba antum buka di buku tematik antum di halaman 52. Terdapat contohnya yaitu lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh di bawah ini. Kemudian ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Biasanya gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor.
Gambar kartun biasanya dapat berupa tokoh hewan atau juga manusia. Kemudian corak gambar ilustrasi yaitu gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tetapi tanpa menghilangkan ciri khasnya. Selanjutnya, yuk kita buat sebuah cerita dari gambar ilustrasi berikut. Ini terdapat di buku tema antum di halaman 11. Gambar ini adalah gambar pertama. Kita buat cerita seperti ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, dari gambar kedua kita bisa membuat sebuah kalimat. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa kalimat yang bisa menggambarkan suatu gambar di atas. Jadi, tergantung bagaimana kita mengarang kalimat berdasarkan gambar yang kita lihat ya nak ya. Seperti itu caranya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Apa yang kita bisa tulis dari kalimat tersebut? Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Budi. Jadi dari gambar tersebut kita bisa membuat cerita ya nak ya. Coba kita lihat gambar yang keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Jadi Ananda Saleh-Saleha dari setiap gambar dapat dibuatkan sebuah cerita. Dan jika kita gabungkan, maka akan membentuk paragraf seperti berikut ini. Jadi dari 4 gambar tersebut kita dapat gabungkan menjadi sebuah paragraf. Jadi dari 4 kalimat tersebut atau dari 4 gambar tersebut dapat kita bentuk sebuah paragraf ya nak ya. Nah, di garis hijau ini adalah dari gambar pertama, di garis warna merah adalah di gambar kedua, di garis biru adalah cerita di gambar ketiga, dan yang terakhir di garis yang kuning adalah cerita di gambar yang keempat. Jadi seperti itu ya Ananda Saleh-Saleha, cara bagaimana membuat sebuah gambar cerita dari gambar ilustrasi di atas. Selanjutnya, Ibu akan mengajak antum mengetahui bagaimana langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks. Contohnya seperti gambar kelinci tadi. Kemudian yang kedua, membuat gambar sketsa dengan pensil. Kemudian yang ketiga, mewarnai gambar agar lebih menarik. Seperti itu ya nak ya, langkah-langkahnya. Nah, coba antum perhatikan, ini ada organ gerak hewan berikut. Nah, ini ada gambar kelinci. Nah, jadi kelinci itu tersusun dari rangka yang berupa tulang. Tulang adalah organ gerak pasif, sedangkan otot adalah organ gerak aktif. Jadi, hubungan antara tulang dan otot yang bisa menyebabkan kelinci bergerak. Kelinci bergerak dengan apa? Ya, dengan kaki. Jadi, alat gerak kelinci apa? Ya, kaki. Kaki pada alat gerak kelinci berfungsi untuk bergerak.
Kelinci bergerak dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara melompat. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan cara melompat. Ya, itu sedikit informasi tentang organ gerak pada kelinci. Nah, Ananda soleh-soleha hebat ibu. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang membuat gambar cerita. Bagaimana? Fahim tum? Semoga fahim Nayana ya. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat japri ke ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Hayabina naktatim darsana bikiraati. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.